Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Istana Ratu Bilqis akhirnya ditemukan. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, Fahmi Basyah bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basyah. Menurut Fahmi Basyah, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu lantas mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Fahmi Basyah, berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung dan Dukuh Sambirja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Penamaan istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat. Karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Bilqis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basyah. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Dia kemudian menulis surat yang isinya meminta Ratu Bilqis untuk kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Bilqis. Fahmi Basyah mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko terbuat dari lempengan emas, begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Bilqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Bilqis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita dari para pengikutnya, Ratu Bilqis berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Bilqis.
"Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?" kata Nabi Sulaiman kepada para pengikutnya. Para pengikutnya dari bangsa jin menjawab, "Sanggup. Aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya, lagi dapat dipercaya," jawab jin Ifrit. Pengikut Sulaiman yang lainnya dari kalangan manusia berpikir menimpali, "Aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis yang berada di negeri Sabah telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat itu, Ratu Bilqis pun terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, Ratu Bilqis melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Bilqis langsung menyikap kainnya hingga petisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat Ratu Bilqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca, kata Nabi Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Bilqis. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam," balas Ratu Bilqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Dari kisah tersebut, Fahmi Basyah menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah: yang pertama, surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang ada di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua adalah istana Ratu Bilqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di Sleman, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut Fahmi Basyah, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat pada bekas kerusakan pada batu di istana itu.